Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Mufid dengan NPM 210625773. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas mengenai perbandingan antara Odo dengan Zahir. Pertama adalah Odo. Apa itu Odo? Odo adalah sekumpulan perangkat lunak manajemen bisnis yang antara lain meliputi CRM, e-commerce, penagihan, akuntansi, manufaktur, gudang, dan manajemen proyek, serta manajemen stok. Odoo tersedia untuk on-premise maupun SaaS siap pakai. Nah, Odoo itu dibuat dengan menggunakan pemrograman Python dan bersifat open source. Odoo itu merupakan versi 8 dari aplikasi OpenERP, lalu OpenERP tersebut berubah menjadi Odoo karena Odoo ERP sudah terdapat fitur tambahan yang tidak dapat pada cakupan ERP. Odoo inilah yang sesuai dengan standar sistem ERP karena fitur tambahannya, yakni CMS, e-commerce, serta business intelligence. Dalam pola desain arsitektur perangkat lunak, Odoo menggunakan service-oriented arsitektur atau pendekatan yang dilakukan untuk mengembangkan sebuah aplikasi dengan cara menggunakan komponen-komponen yang telah ada sebelumnya. Komponen di sini mengacu pada pelayanan atau service yang telah ada sebelumnya pada sebuah enterprise. Odoo termasuk server aplikasi atau server web yang berfokus pada ERP, logika bisnis, dan akses web browser untuk klien. Bagian server dan logika bisnis dari Odoo ditulis dalam bahasa pemrograman Python, sedangkan web client ditulis dalam JavaScript. Database yang didukung oleh aplikasi Odoo hanyalah Postgres SQL. Ada beberapa keunggulan yang menjadikan Odoo sebagai satu ERP yang sering digunakan. Yang pertama adalah modularitas. Odoo menawarkan beragam aplikasi yang memenuhi berbagai kebutuhan bisnis. Alat-alat ini dapat diintegrasikan dan ditambahkan ke sistem berdasarkan proses individual perusahaan. Selanjutnya adalah visualisasi. Program ini berisi dashboard yang disesuaikan yang memungkinkan pengguna melihat wawasan yang dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Visualisasi ini dapat mencakup data seperti aset tenaga kerja yang tersedia, pergerakan stok, dan metrik kinerja pelanggan. Selanjutnya adalah produktivitas. Sistem ini memusatkan berbagai proses bisnis melalui integrasi berbagai aplikasi atau modul. Dengan menghubungkan alur kerja ini, perusahaan dapat mengotomatiskan lebih banyak tugas, sehingga membebaskan waktu karyawan untuk melakukan tugas lain. Lalu pengoptimalan pesanan. Aplikasi inventaris Odoo adalah cara efektif untuk mengoptimalkan pesanan dan menyederhanakan manajemen inventaris. Pengguna dapat menyederhanakan rantai pasokan melalui pelacakan pergerakan stok dan otomatisasi RFQ melalui program ini. Lalu ada aksesibilitas. Odoo dapat diterapkan melalui cloud sehingga dapat diakses pengguna di berbagai lokasi dan pada perangkat yang berbeda. Program ini juga bersifat open source, artinya perusahaan dapat menyesuaikan solusi untuk kebutuhan unik. Berikut merupakan fitur-fitur dari Odoo. Namun, ada beberapa yang akan saya bahas, beberapa poin fitur yang akan saya bahas. Yang pertama adalah accounting. Aplikasi akuntansi menyertakan fitur sinkronisasi bank yang secara otomatis mensinkronkan laporan bank. Ada faktor memungkinkan pengguna mengelola tagihan berulang dan melacak pembayaran. Sekitar 90% proses rekonsiliasi dapat diotomatisasi melalui fitur ini. Yang kedua, project management. Odoo memungkinkan penggunanya melihat sumber daya tenaga kerja yang tersedia pada saat menjadwalkan proyek. Odoo juga dapat mengembangkan perkiraan menggunakan data historis dari proyek yang relevan dan memperkirakan tenggat waktu. File dan catatan dapat dengan mudah dilampirkan ke tugas sehingga informasi terpusat dan mudah diakses. Selanjutnya adalah human resource. Fungsi SDM memungkinkan pemberi kerja menerima peringatan ketika permintaan cuti, permohonan penilaian, dan permintaan alokasi dimasukkan ke dalam sistem. Pengguna dapat melacak jam kerja karyawan dan mengurutkannya berdasarkan tugas klien atau proyek. Alat ini juga terhubung dengan fungsi akuntansi sehingga laporan dapat diposting secara otomatis berdasarkan durasi proyek yang sebenarnya. Selanjutnya, inventory. Odoo memungkinkan pengguna mengotomatiskan RFQ dan menggunakan titik pesanan untuk meningkatkan efisiensi supply chain. Program ini mencakup fungsionalitas dropshipping, cross-docking, dan multi-gudang. Pergerakan saham dapat dilacak dan disusun melalui lot dan serial, baik upstream maupun downstream. Selanjutnya ada purchase management. Dengan menggunakan tingkat stok, Odoo dapat secara otomatis mengirimkan RFQ ke pemasok. Pengguna dapat mengembangkan aturan pengadaan yang dipicu oleh faktor-faktor seperti pemesanan penjualan, tingkat stok, dan aturan logistik. Program ini memelihara daftar harga pemasok.
Hal ini juga membantu dalam melakukan pembelian yang lebih baik melalui penggunaan data tentang promosi saat ini dan kebutuhan kontrak khusus. Lalu ada manufacturing. Fitur ini berisi panel kontrol pusat kerja yang mencangkup pemeriksaan kualitas, peningkatan proses, dan tampilan lembar kerja, pelacakan waktu, dan pencatatan nomor seri atau slot. Pengadaan dapat diotomatisasi dengan menetapkan aturan pesanan atau stok minimum. Sistem ini juga mendukung barcode baik perusahaan menggunakan lot atau nomor seri. Lalu ada CRM. Udah memungkinkan pengguna mengembangkan dashboard khusus untuk mengumpulkan wawasan yang ditindaklanjuti dan informasi relevan, seperti bagaimana kinerja kerja saat ini ketika mencapai target bulanan. Program ini memungkinkan penjadwalan kegiatan berdasarkan skrip penjualan. Dengan mengklik peluang, informasi seperti surat yang diterima dan halaman situs web yang dilihat dapat dikumpulkan dan dapat membantu dalam merancang strategi penjualan. Selanjutnya adalah Zahir. Zahir adalah sebuah program akuntansi berbahasa Indonesia yang mudah digunakan, berkualitas, dan berdaya guna tinggi. Dirancang tepat dengan kebutuhan usaha kecil dan menengah di Indonesia. Zahir Accounting merupakan software terbaik penuh inovasi, dirancang untuk pengguna yang tidak mengerti akuntansi, karena dalam proses penginputannya sangat mudah digunakan, dan desain tampilan program yang menarik hanya dengan sekali menginput transaksi semudah kita menginput kwitansi atau nota penjualan. Laporan dan grafik akan terbentuk secara otomatis. Ada beberapa hal yang menjadi kelebihan dari Zahir. Yang pertama adalah mudah digunakan oleh non-akuntan karena sudah didesain formulir khusus untuk memasukkan semua transaksi umum dalam perusahaan seperti pembelian, penjualan, pembelian, piutang, dan sebagainya. Lalu ada desain antarmuka yang memudahkan untuk dipahami dan mudah dipelajari oleh struktur menu dan ikon berupa gambar sederhana dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada faktur dan laporan dapat didesain sesuai dengan keinginan dan kebutuhan perusahaan, serta disertakan berbagai variabel data dan fungsi matematika yang dapat digunakan dalam laporan. Lalu laporan tersebut dapat dikirim via email dan diekspor ke berbagai format. Mengirim laporan melalui email sangat mudah, cukup membuka laporan yang diinginkan, klik tombol send email. Lalu Zahir Accounting juga dapat mengekspor data dengan template yang sama persis dengan template pada Zahir Accounting. Menggunakan database client server sehingga mampu menangani data besar, volume transaksi yang sangat tinggi, dan tingkat keamanan data yang tinggi. Fasilitas dan kapasitas dapat dipilih sesuai kebutuhan, sehingga cukup membeli paket yang paling murah, kemudian memperluas fasilitas tambahan sesuai kebutuhan. Lalu grafik dan analisa bisnis interaktif tersedia dalam satu layar, dan sebagian besar grafik dapat diklik untuk dianalisis. Laporan dapat diklik untuk melihat detail transaksi, audit atau drill down pada neraca atau laporan laba rugi akuntansi. Jika ingin melihat nomor transaksi, maka transaksi asli akan terbuka kembali. Jika ingin kembali pada laporan menggunakan mouse pada laporan keuangan, akan memungkinkan memilih jurnal double entry. Lalu seluruh transaksi dapat diedit atau dihapus. Lalu memudahkan dalam pengambilan keputusan bisnis dengan melihat analisis laporan keuangan seperti analisis rasio, break-even point analysis, berbagai grafik serta laporan interaktif yang menarik dan terintegrasi. Lalu ada beberapa opsi fasilitas advance seperti multi-currency, multi-price, multi-discount, nomor seri, nomor lot dan tanggal kadaluarsa, giro mundur, sinkronisasi data antar cabang melalui internet, yang mana hal ini belum dimiliki oleh kebanyakan software ERP lainnya, yang mana hal ini juga memperluas dalam hal pengendalian persediaan karena bersifat real time. Predictive input yang memasukkan transaksi berulang kembali secara otomatis. Ada beberapa hal yang menjadi kekurangan dari Zahir. Yang pertama adalah Zahir Accounting tidak dapat secara otomatis menghitung biaya per jam, perburuhan, dan biaya lainnya dalam akuntansi biaya. Pada Zahir Edisi Flexi Money tidak tersedia fasilitas harga tetap, manajemen proyek, dan departemen. Lalu Zahir Accounting Edisi Pendidikan belum mendukung pengeditan atau unposting transaksi penjualan dan pembelian. Lalu tidak dapat memberikan rekomendasi tentang kebutuhan perangkat keras yang dibutuhkan agar kompatibel dengan Zahir POS. Zahir POS kurang tepat dan responsif terutama saat menginput transaksi, membuat faktur, dan menginput produk, serta membuat faktur. Lalu berikut merupakan beberapa fitur Zahir yang merupakan official dari Zahirnya. Yang pertama ada CRM, Procurement, Finance, Project Management, Operation, Analytic Business Intelligence, Warehousing, HR, Supply Chain Management, API, dan Asset Management. Berikut merupakan perbandingan user interface antara Odoo dengan Zahir.
Udo sebelah kiri dan Zahir sebelah kanan. Hal ini akan saya bandingkan di dashboard accountingnya untuk kedua fitur yang ada di kedua ERP tersebut. Yang pertama dapat kita lihat interface Udo menampilkan tampilan yang lebih tradisional untuk sistem perencanaan ERP-nya dengan bar navigasi di bagian atas dan dashboard yang menyajikan berbagai tugas dan pembaruan status akuntansi. Desainnya itu tampak padat dengan informasi dan menyediakan akses cepat ke berbagai fitur melalui menu yang tersusun di sisi kiri layar. Hal ini sangat berguna untuk pengguna yang membutuhkan banyak informasi sekaligus dan menginginkan navigasi yang cepat antar fitur. Namun di sisi lain, Zahir menampilkan UI yang lebih bersih dan modern dengan penekanan pada representasi grafis dari ringkasan penjualan neraca. Tampilan ini mungkin lebih mudah di mata kita dengan pemisahan visual yang jelas antara bagian-bagian yang berbeda dengan penggunaan ruang yang lebih terbuka. Hal ini bisa membuat pengguna lebih mudah memahami informasi penting pada pandangan pertama. Jika kita harus memilih antara Udo dengan Zahir, mungkin ini lebih preferensi penggunanya dan kebutuhan bisnisnya. Jika pengguna suka banyak informasi yang dapat diakses secara langsung dari dashboard utama dan tidak keberatan dengan tampilannya lebih padat, maka UI Odoo mungkin lebih sesuai. Namun jika pengguna yang menghargai tampilannya lebih bersih, terorganisir, dan mudah dipahami dengan grafis yang informatif, maka UI Zahir mungkin lebih menarik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.